Halo teman-teman, hari ini kami akan melakukan diskusi tentang suatu topik, yaitu topiknya ialah Revolusi Prancis. Revolusi Prancis berlangsung pada tahun 1789 hingga tahun 1815. Revolusi Prancis disebabkan oleh beberapa faktor, tapi faktor yang paling dominan ialah masalah keuangan. Dan Revolusi Prancis tidak hanya memengaruhi masyarakat di Prancis, tapi juga di bangsa lain. Jadi, apa sih yang terjadi pada saat Revolusi Prancis? Apakah Indonesia juga terkena pengaruhnya? Mari kita cari tahu bersama. Latar belakang terjadinya Revolusi Prancis adalah berkembangnya paham rasionalisme, Aufklärung, pahamnya romantisme, pengaruh revolusi Amerika, ketidakadilan dalam sistem feodalisme, dan pemerintahan yang buruk. Namun, latar belakang yang paling dominan adalah masalah keuangan negara. John Locke itu siapa? Oh, John Locke itu adalah salah satu tokoh pemikir yang berasal dari Inggris. Nah, John Locke ini ia mengemukakan tentang perlunya pemerintahan yang didasari dan dibatasi oleh undang-undang. Jean-Jacques Rousseau, ia dikenal sebagai tokoh yang mengemukakan tentang Du Contract Social. Du Contract Social itu apa sih? Oh, Du Contract Social itu adalah negara terbentuk atas dasar kesepakatan antara rakyat dan penguasa untuk membentuk suatu negara. Pemikiran yang ketiga itu adalah Montesquieu. Montesquieu ini seorang ahli hukum yang berasal dari Prancis. Montesquieu ini terkenal karena hasil pemikirannya tentang pembagian kekuasaan dalam pemerintahan untuk menjamin agar pemerintahan tersebut tidak bertindak sewenang-wenangnya karena mereka mempunyai kekuasaan dalam satu tangan. Pembagian kekuasaan yang dibuat oleh Montesquieu itu ada tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Revolusi Prancis terjadi karena kekuasaan raja yang terlalu absolut. Raja Louis XVI yang bertindak sewenang-wenang tanpa memperhatikan rakyatnya membuat revolusi Prancis. Secara khusus, faktor yang menyebabkan revolusi Prancis adalah pajak yang terlalu memberatkan rakyat, divisi keuangan negara akibat sifat boros dari keluarga kerajaan. Louis mencoba memperbaiki krisis ini dengan cara memberlakukan pajak ke semua golongan termasuk golongan borjuis. Selanjutnya adalah pengaruh Revolusi Prancis. Revolusi Prancis mulai berpengaruh dalam cara pandang bangsa Eropa. Mereka mulai menyadari bahwa semua manusia memiliki derajat atau status yang sama di depan hukum. Dan bangsa-bangsa di dunia juga mulai menerapkan sistem pemerintahan demokratis yang mengakui adanya hak-hak warga negara dalam mengontrol dan membatasi kekuasaan. Jadi, kesimpulannya, Revolusi Prancis terjadi karena pemerintahan Prancis yang semena-mena hingga membuat rakyat Prancis menderita. Ini menyebabkan rakyat Prancis muak sehingga mereka menentang keabsolutan dari bangsawan Prancis.